Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok grup C, Hukum Bisnis dan Bank Syariah, akan membahas tentang Dewan Pengawas Syariah. Saya Wahyu Yuntia Samawati akan menjelaskan tentang pengertian dari DPS itu sendiri. Dewan Pengawas Syariah merupakan badan pengawasan dan sebuah entitas hukum yang berada dalam ruang lingkup otoritas bank sentral, dikarenakan merupakan bagian dari industri perbankan. Mereka ditunjuk dan diangkat dengan menggunakan proses dan prosedur yang sebagiannya ditetapkan oleh bank sentral. DPS juga berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang terdiri dari bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain sebagainya. Selain itu juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Pejabat DPS sendiri berasal dari lembaga tersebut yang kemudian menjalankan tugas dan fungsi sebagai mestinya yang sesuai dengan aturan. Berdasarkan hukum, DPS diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Umum Indonesia. DPS juga wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah maupun bank pengkreditan rakyat syariah. Aturan DPS ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perdagangan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Metasari. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum Dewan Pengawas Syariah. Dalam perjalanan perbankan syariah di Indonesia, ada dua peraturan yang pertama kali dibuat yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah, yaitu yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24 PBI tahun 2004 tentang Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35 PBI tahun 2005. Yang kedua, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3 PBI tahun 2006 tentang perubahan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah dan perbukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Kemudian dengan aturan keharusan pembentukan Dewan Pengawas Syariah diperbaharui selaras dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini diatur dalam 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3 PBI tahun 2009 tentang Bank Umum Syariah. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10 PBI tahun 2009 tentang Unit Usaha Syariah. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15 PBI tahun 2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Sekian, terima kasih. Di sini saya Rosana Dika Afristina nomor urut 25 akan menjelaskan mengenai fungsi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang fungsi dari Dewan Pengawas Syariah. Itu ada 4 fungsi. Yang pertama, DPS di sini sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, serta pimpinan
kantor cabang syariah mengenai segala aspek syariah. Lalu yang kedua, DPS itu sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul ataupun saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan fatwa dari DSN. Lalu yang ketiga, adapun fungsi DPS yaitu melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Lalu yang keempat atau yang terakhir di sini, DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan maupun merumuskan permasalahan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan DSN atau Dewan Syariah Nasional. Lalu di sini kita akan membahas tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS sesuai dengan pasal 27 PBI nomor 26/24 PBI tahun 2004 di Peraturan Bank Indonesia. Yang pertama, DPS memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional. Lalu yang kedua, nilai aspek terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Lalu yang ketiga, adapun memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank. Lalu yang keempat di sini mengkaji produk baru yang belum ada fatwanya untuk dimintakan fatwa kepada DSN atau Dewan Syariah Nasional. Yang terakhir, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya itu 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN maupun Bank Indonesia. Yang selanjutnya yaitu persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama yaitu integritas, seperti memiliki akhlak dan moral yang baik, berkomitmen mematuhi peraturan perbankan syariah maupun undang-undang yang berlaku, serta berkomitmen terhadap perkembangan operasional bank yang sehat. Yang kedua yaitu kompetensi, seperti memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, muamalah, maupun perbankan dan keuangan secara umum. Yang ketiga yaitu reputasi keuangan, seperti tidak termasuk dalam daftar orang yang mengalami riwayat buruk dalam hutang maupun pembiayaan, serta tidak pernah dinyatakan pailit. Yang selanjutnya yaitu prosedur pengangkatan Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama yaitu bank harus menyiapkan proposal pengangkatan dari anggota Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, proposal harus dipresentasikan di hadapan Dewan Syariah Nasional dan memastikan bahwa calon yang diajukan tersebut bukan dari Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya yaitu panggilan interview untuk dinilai kompetensi dan komitmen mereka terhadap pekerjaan yang akan ditanganinya. Setelah dilakukannya tes, rekomendasi akan dikeluarkan bagi yang layak menjadi Dewan Pengawas Syariah oleh Dewan Syariah Nasional. Setelah itu, calon anggota Dewan Pengawas Syariah meneruskan pengajuan proposal ke Bank Sentral. Setelah itu, Bank Sentral kemudian akan mengadakan fit dan proper test yang memadai bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah. Yang terakhir yaitu persetujuan resmi akan dikeluarkan oleh Bank Sentral. Nama saya Cynthia, saya akan melanjutkan materi mengenai independensi anggota Dewan Pengawas Syariah. Independensi anggota Dewan Pengawas Syariah, suatu problem yang menjadi perbincangan bahwa anggota DPS ditunjuk atau diangkat oleh Dewan Direksi. Secara general, DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keseluruhan produk dan operasional dari bank selalu berada di atas kepatuhan prinsip-prinsip syariah. PBI nomor 11/10/PBI/2009 tentang unit usaha syariah telah memberikan arahan tentang komposisi dari DPS agar dibuat dalam struktur yang memungkinkan para anggotanya untuk independen dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya ada poin esensial masalah independensi.
Yang pertama itu batasan ketentuan jumlah anggota dari dewan tersebut dimaksudkan untuk menghindari subjektivitas personal yang mungkin saja timbul dari anggota dewan itu yang hanya terdiri dari satu orang saja. Yang kedua, ada keanggotaan rangkap yang dibatasi maksimal untuk satu orang saja yang hanya dapat menjadi anggota DPS di 4 lembaga keuangan lainnya atau non-perbankan. Dan yang ketiga, ada anggota DPS juga merupakan anggota DSN, kurang mendukungnya independensi. Selama jumlah anggota DPS ditetapkan minimal 2 orang, maka masih menyisakan dimungkinkan dari anggota DPS dan juga anggota DSN. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.